Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nurhasana dengan NIM A1J221029 Sastra Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai metode penelitian bahasa. Yang pertama yaitu mengenai hakikat penelitian bahasa. Metode penelitian ini adalah strategi yang umum dalam menganut pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang tengah dihadapi. Menurut D. Johnston dan Scott W. Vanderstop, keduanya ini menyatakan bahwa pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara ilmiah yang dipilih untuk menghimpun data dengan tujuan tertentu. Pendekatan penelitian ini juga berupa pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Konsep dasar penelitian bahasa ini menurut Leidy dan Ormond pada tahun 2015 berupa proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis yang disebut sebagai penelitian. Jenis penelitian ini ada dua, berdasarkan tempat dan berdasarkan proses menjelaskan suatu fenomenanya. Berdasarkan tempatnya yaitu penelitian pustaka atau library research yang terdiri dari prosedur yang dilakukan di Departemen Penelitian untuk tujuan mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan meringkas data yang berasal dari penelitian. Sedangkan berdasarkan proses menjelaskan suatu fenomena yaitu penelitian deskriptif dengan metode untuk mengembangkan suatu penelitian. Selanjutnya yaitu pendahuluan penelitian. Latar belakang masalahnya itu berupa bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan alasan mengapa memilih topik tersebut. Itu berupa isi latar belakang yang terdiri dari data atau fakta yang ada, analisis, alasan yang dilakukan penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu kajian teoretik. Kajian teoretik ini berupa parafrase, yaitu berupa bentuk pengungkapan kembali suatu kata, bahasa, kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana, namun tetap mempertahankan makna yang sama. Tujuan parafrase ini untuk mengungkapkan suatu ide atau informasi yang sama dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dari yang aslinya. Teknik parafrase ini juga dapat digunakan untuk mengubah kata-kata atau frasa untuk menjadi bentuk yang berbeda namun tetap mempertahankan makna yang sama. Berikutnya ada sitasi APA-STEL, yaitu metode APA atau American Psychological Association yang merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Psikologi di Amerika. Selanjutnya yaitu sitasi MILA, yaitu Modern Language Association atau lebih dikenal dengan Mila's Tale, berupa sitasi yang dikeluarkan Mila dengan rancangan yang sederhana. Tujuannya yaitu untuk mempermudah penulis dalam menulis sitasi. Biasanya gaya ini digunakan dalam bidang humaniora dan bahasa Inggris. Berikutnya ada sitasi Chicago Manual of Style. Metode Chicago pertama kali diterbitkan oleh The University of Chicago Press pada tahun 1906. Di Chicago ini menawarkan dua sistem yang berbeda bagi sumber-sumber kutipan dan Author-Date System dan Chicago Humanities Style. Perangkat selanjutnya yaitu perangkat lunak untuk sitasi, yaitu Mendeley, Microsoft Word, Zotero. Penyusunan kerangka pada metode penelitian bahasa bertujuan untuk memandu peneliti dalam mengorganisir dan mempresentasikan data yang diperoleh serta membantu dalam memahami sitasi permasalahan yang diteliti. Selanjutnya yaitu data dan objek penelitian. Data dan objek penelitian ini diperoleh dengan metode dan teknik tertentu dari sumber data. Konteks objek penelitian bahasa dapat berupa satuan lingual yang terdapat di sekitar objek sasaran penelitian itu sendiri. Konteks data ini berupa komponen dasar yang menjadi syarat data. Konteks data ini dapat berupa penutur, isi tuturan, situasi tuturan, dan hubungan antara penutur.
Konteks data berupa penutur hubungan dengan siapa saja yang berbicara dan kepada siapa. Sedangkan sumber data dibedakan atas sumber data substantif dan sumber data lokasional. Sumber data substantif ini menunjukkan bahan yang digunakan, yaitu data diperoleh dari sampel, dan sampel ini diperoleh dari populasi. Populasi penelitian ini diartikan sebagai objek keseluruhan dalam penelitian secara generalisasi dari satuan, individu, objek, subjek dengan kuantitas dan karakteristik yang dapat diteliti. Selanjutnya yaitu metode dan teknik pengumpulan data berupa instrumen penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu tes dan non-tes. Tes ini memiliki sifat mengatur, sedangkan non-tes ini memiliki sifat pengampun. Informan berupa seorang yang dijadikan bahan dalam mencari sumber penelitian atau jawaban atas pengamatan suatu penelitian. Sedangkan observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibandingkan teknik lainnya. Jenis observasi ini yaitu observasi partisipan, observasi observasi non-partisipan. Adapun observasi sistematik, observasi non-sistematik, observasi eksperimental. Selanjutnya yaitu wacana. Wacana ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari seorang informan. Jenis-jenis wawancara ini dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara tak berstruktur atau unstructured interview, wawancara secara terus terang, dan wawancara yang menempatkan informan sebagai sejawat. Kuesioner sendiri adalah alat penelitian yang memuat pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan mendapatkan jawaban berupa informasi dari responden. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Metode AI atau metode distribusional yaitu metode untuk menganalisis sistem bahasa atau keseluruhan kaidah yang bersifat mengatur di dalam bahasa berdasarkan perilaku atau ciri khas kebahasaan satuan-satuan lingual tertentu. Adapun metode yang digunakan yaitu metode padanan atau metode identitas, merupakan metode yang dipakai untuk berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa itu sendiri dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Adapun reduksi data berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang disajikan ini berupa bentuk deskriptif, yaitu disampaikan dengan jelas dan detail. Metode penyajiannya itu ada yang formal dan informal. Metode formal yaitu digunakan pada pemaparan analisis data yang berupa kaidah-kaidah atau lambang-lambang formal dalam linguistik. Sedangkan metode informal digunakan pada pemaparan hasil analisis data berupa kata-kata atau uraian biasa tanpa lambang-lambang formal yang sifatnya teknis. Analisis data ini berupa suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah, khususnya pada bidang studi linguistik, yang menjadi beberapa bagian sehingga susunan atau tatanan tentang suatu masalah yang terjadi di uraian tersebut terlihat dengan jelas dan mudah ditangkap maknanya. Selanjutnya di sini saya mengambil judul skripsi mengenai analisis semiotik pada puisi Hombadi Rupikaur. Tujuannya yaitu adanya analisis ini untuk mengetahui makna tanda yang ada pada puisi Rupikaur.
Makna tanda ini yang diketahui ini berupa tanda bunyi, bentuk, bait, rima, dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendukung itu ada dari Sujiman pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa semiotika berupa studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, meliputi cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya bagi yang menggunakannya. Selanjutnya yaitu menurut Zos pada tahun 1993 memberikan 5 ciri tanda. Yang pertama yaitu tanda harus dapat diamati agar dapat berfungsi sebagai tanda. Yang kedua, tanda harus bisa ditangkap, merupakan syarat mutlak. Yang ketiga yaitu merujuk pada sesuatu yang lain. Yang keempat, tanda memiliki sifat representatif dan sifat ini mempunyai hubungan langsung dengan sifat interpretatif. Yang terakhir yaitu sesuatu hanya dapat merupakan tanda atas dasar satu dan lainnya. Selanjutnya yaitu semiotika sebagai ilmu menurut Arthur Asa Becker pada tahun 2000 secara definitif mengatakan bahwa tanda memiliki hal yang diwakilkannya dengan bahasa metaforis konotatif. Hakikat kreativitas imajinatif menjadi faktor utama pada karya sastra yang diduga didominasi oleh sistem tanda. Selanjutnya, metode dan analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan analisis yang digunakan ini berupa aspek bentuk dan bunyi, aspek sintaksis, analisis semantik, dan aspek pragmatik yang terdiri dari analisis dieksis, analisis dan analisis isotopi. Penelitian relevan sebelumnya yaitu ada dari Paradox dalam antologi puisi Rupika or the Sun and Her Flowers pada karya I Gusti Agung Sri Ruwajayantini, Ronald Umbas, dan Nyoman Ayu Dewi Lestari. Selanjutnya itu ada penelitian analisis semiotika pada puisi Barangkali Karena Bulan karya W.S. Rendra. Ini dikaryai oleh Budi Setia Pribadi dan Dita Firmansyah. Yang terakhir yaitu ada analisis semiotika Rivater dalam puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono. Ini berupa karya dari Remuri dan Yiharyati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.